Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Nadia. Saya dari kelas STR 1C Keperawatan. Di sini saya akan membahas pembagian struktur sel dan fungsi pembagian sel. Disimak baik-baik yuk. Nah, apa sih yang dinamakan sel? Jadi, sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil yang ada dalam tubuh. Dapat kalian lihat pada gambar bahwa sel dibagi dalam beberapa bagian. Apa aja sih? Nah, yang pertama ada nukleus, yang kedua ada ribosom, yang ketiga ada aparatus Golgi, yang keempat ada membran plasma, yang kelima ada mitokondria, yang keenam ada retikulum endoplasma halus, yang ketujuh ada retikulum endoplasma kasar, yang kedelapan ada flagellum, yang kesembilan ada lisosom, yang kesepuluh ada sentriol, yang kesebelas ada peroksisom, yang kedua belas ada mikrotubulus, yang ke-13 ada filamen perantara, dan yang ke-14 ada mikrofilamen. Dengan pembagian tersebut, setiap bagian memiliki fungsinya masing-masing. Kita bahas. Nah, yang pertama ada nukleus. Fungsi nukleus atau inti sel adalah untuk menampung materi genetik, memproduksi ribosom, pembentukan protein, dan untuk mengontrol pembelahan dan. Yang kedua ada ribosom yang berfungsi membuat protein dan melakukan sintesis protein. Nah, yang ketiga ada aparatus Golgi. Fungsi utama dari aparatus Golgi adalah glikosilasi, yaitu modifikasi gula, protein, dan lipid yang disebut glikoprotein dan gliko. Yang keempat ada membran plasma yang fungsinya sebagai pelindung sel agar isi sel tidak keluar meninggalkan sel, mengontrol zat-zat yang akan masuk atau keluar meninggalkan sitoplasma, mengendalikan pertukaran zat antara sitoplasma dengan lingkungannya, sebagai reseptor atau penerima langsung dari luar seperti hormon dan bahan kimia lainnya, baik zat yang berasal dari lingkungan luar maupun. Yang kelima ada mitokondria. Fungsi dari mitokondria yang utama adalah menghasilkan energi bagi tubuh. Selain itu, mitokondria juga berperan dalam mengatur kematian dan pertumbuhan sel serta menjaga kalsium, protein, dan lemak yang diperlukan oleh tubuh. Yang keenam, retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus berfungsi dalam banyak proses metabolik. Yang ketujuh ada retikulum endoplasma kasar. Fungsi utama dari retikulum endoplasma kasar adalah memproduksi dan memproses protein tertentu pada ribosom yang akan diekspor. Yang kedelapan ada flagellum. Flagellum adalah organisme berstruktur mirip rambut mikroskopis yang membantu pergerakan sel dan sebagian besar. Yang kesembilan ada lisosom. Lisosom berfungsi mencegah polimer yang lebih besar, mencerna makanan, mencerna materi ekstraseluler, dan membantu. 10 ada sentriol. Sentriol berfungsi untuk membantu proses pembelahan sel, membentuk benang spindel, membentuk silia dan flagella, membentuk tiang mitosis, dan mengatur mikrotubulus yang berfungsi sebagai sistem rangkaian. 11. Peroksisom. Fungsi peroksisom adalah mengoksidasi biomolekul, mendaur ulang karbon, dan menetralkan radiasi. 12. Mikrotubulus berfungsi sebagai seluler, seperti pemisahan kromosom, pengangkutan vesikel dan organel yang terarah, motilitas sel, dan polaritas sel. 13. Filamen perantara. Fungsi utamanya diasumsikan sebagai penyerap tekanan mekanis dan perangkat pengintegrasi untuk seluruh sitoskeleton.
Dan yang terakhir ada mikrofilamen yang berfungsi mengkontraksi otot, menstabilitas sel, dan transport. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.